Salam adik-adik. Hari ini hari apa ya? Hari Minggu. Kalau hari Minggu kita ngapain? Ibadah. Kalau kita ibadah, sikap kita harus tertib. Dan kita sebelum beribadah kita harus doa. Sebelum mulai ibadah ya adik-adik, kita harus tertib dan tidak boleh sambil Nonton sampai main game sampai main. Iya, dan sebelum kita beribadah, mari kita berdoa dulu. Mari kita doa. Tuhan Yesus, kita mau memulai ibadah pada hari ini. Berikan kami hikmat, pengertian akan firman yang kami dengar pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Bye-bye. Selamat beribadah. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus berkati. Dah. Bahwa tahun 2021 adalah tahun integritas, the year of integrity, dengan 2 ayat emas dari Mazmur 24 ayat 3 sampai dengan 5 dan Mazmur 41 ayat 13 dan 14. Shalom semuanya. Sebelum kita beribadah, mari kita perkatakan visi tahun 2021. Tahun 2021 adalah tahun integritas. Apa yang ada di dalam hatimu, apa yang ada di dalam pikiranmu, apa yang ada di dalam perkataanmu, apa yang kamu perbuat harus sesuai dengan firman Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Pada saat itu Tuhan berbicara kepada saya bahwa untuk ke depan ini generasi Yeremia yang harus memimpin peperangan rohani untuk penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir. Ini merupakan suatu paradigma baru dalam pelayanan.
sekarang kita akan memperkatakan Pentakosta ketiga. Siap teman-teman? Pentakosta ketiga artinya pencurahan Roh Kudus terdahsyat di zaman now. Pentakosta ketiga artinya penuaian terbesar dan terakhir. Pentakosta ketiga artinya bangkitnya generasi Yeremia. Penuh dengan Roh Kudus, cinta Tuhan, tidak kompromi dengan dosa, dan siap untuk memenangkan banyak jiwa. Pentakosta ketiga artinya Indonesia ke bangsa-bangsa dari timur ke barat sampai kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga artinya berkuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Nah teman-teman, jangan lupa ya, kita ada era Pentakosta ketiga. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Shalom, saya Kadarna Jason. Puji Tuhan, hari ini kami dikasih kesempatan untuk memberi kesaksian bagaimana Tuhan memberkati kami dengan sebuah HP yang baru. Jadi ceritanya di awal pandemi, di awal-awal pandemi itu kan semuanya udah serba online ya, sekolah online, gereja online, dan salah satu yang menjadi kendala adalah waktu itu kita masih punya HP yang lama, HP yang jadul itu sudah nggak bisa dipakai untuk ngedownload Zoom ya Jess ya. Nah itu jadi kalau ada kalau ada ibadah-ibadah kayak ibadah WBI atau enggak pertemuan-pertemuan di gereja, itu pertemuan dengan kakak-kakak sekolah minggu, itu menjadi kendala buat kami karena nggak bisa ikut Zoom ya. Nah waktu itu jadi pergumulan buat kami ya. Mudah-mudahan ya Tuhan berkati kita ya Jess, waktu itu bergumul Tuhan berkati kita dengan HP baru jadi biar bisa ikut Zoom gitu ya. Nah itu menjadi pergumulan buat kami. Nah waktu itu suatu hari Kanopita minta tolong, dia minta dibantuin di rumahnya untuk jagain DDL ya, karena waktu itu Kanopita tidak enak badan ya, dia lagi posisi kurang sehat gitu. Nah ya udah akhirnya kami bantuin ya, kakak bantuin Kanopita di rumahnya ya ininya. Tapi selama di sana itu kita memang suka sharing ya, suka curhat-curhat gitu, dan salah satunya kakak memang cerita ke Kanopita kalau kakak itu punya kerinduan untuk punya HP gitu. Sebenarnya sih kakak cerita ke Kanopita itu hanya cerita aja ya, dan nggak nyangka gitu itu menjadi kakak juga nggak tahu jawaban doa kakak itu melalui Kanopita gitu ini. Nah pas waktu padahal kakak waktu itu malam-malam ya, malam apa sore gitu, kakak lagi cerita-cerita, lagi ngobrol-ngobrol sama Kanopita. Kakak bilang kakak pengen banget Denop punya ini punya HP yang bisa buat nge-zoom gitu, kasihan kalau suka sedih kalau setiap cool nggak bisa ikut Zoom gitu ininya. Dan puji Tuhan ternyata tanpa kakak duga dan tanpa kakak sadarin ternyata Kanopita diam-diam dia membelikan kakak HP yang baru, dan kami diberkati dengan HP yang baru. Waktu itu kakak sukacita banget gitu, dan kakak bersyukur ternyata jawaban doa kita diinin Tuhan ya, dijawab Tuhan ya Jess ya, pergumulan kami dijawab Tuhan melalui Kanopita. Dan kami bersyukur semua itu campur tangan Tuhan. Di situ kakak menyadari sebenarnya nggak pernah terpikir di pikiran kakak ya kalau HP yang baru itu akan kakak terima dari Kanopita. Justru tadinya kakak udahlah beli HP second aja gitu ininya. Tadinya terlintasnya di pikirannya seperti itu ini ya, nanti kalau punya duit nanti beli HP yang second aja, HP yang bekas aja gitu, karena waktu itu memang kondisinya nggak mungkin gitu, nggak mungkin kita punya duit untuk beli HP yang baru. Tapi ternyata
Tuhan kita itu adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang ajaib. Dia memberikan yang terbaik buat kakak, benar-benar masih baru, HP-nya malah Tuhan kasih yang baru dan gratis lagi tanpa kakak mengeluarkan duit sepeser pun ya. Terima kasih buat keluarga Kanopita dan Papian ya, itu buat berkat HP-nya. Dan ini HP-nya puji Tuhan, ini kami pakai untuk sampai sekarang ini deh, HP kita masih pakai ya, puji Tuhan. Itu jadi buat kakak ya, buat kakak pesan buat kita semua, ayo tetap apapun yang menjadi pergumulan kita, apa yang menjadi kerinduan kita, percayalah ketika kita minta dengan sungguh-sungguh, ketika kita minta dengan benar-benar sama Tuhan, Tuhan pasti akan berikan dan Tuhan pasti akan sediakan buat kita ya. Apa yang tidak pernah timbul di dalam hati kakak, yang tidak pernah timbul di dalam pikiran kakak, yang bahkan yang tidak pernah kakak duga-duga, itu yang Tuhan sediakan buat kakak. Dan Tuhan kita itu adalah Tuhan yang ajaib, Tuhan yang luar biasa. Terima kasih. Ini adalah kesaksian dari Kak Darna dan Jason. Semoga memberkati buat kita semua. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabarnya? Tuhan Yesus selalu memberkati kita semua ya. Pagi ini kita mau menyembah Tuhan, kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan, kita mau datang sama Tuhan Yesus, mau berikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Yuk adik-adik siapkan hati, duduk yang manis, berikan hati yang terbaik, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan yang Maha Kuasa. Mari sama-sama kita nyanyikan lagu Selamat Pagi Bapa, Selamat Pagi Tuhan Yesus, Selamat Pagi Roh Kudus. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur. Sekali lagi yuk sama-sama katakan dari awal lagu ini dengan sepenuh hati adik-adik semua. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam tak berlalu, ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Sekali lagi katakan dengan sungguh-sungguh, katakan selamat pagi. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan
pagi Roh Kudus. Hari ini kami datang Tuhan, mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu. Terima kasih Yesus. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Katakan Allah Bapa, Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Sekali lagi katakan Allah Bapa, angkat tanganmu. Putra Roh Kudus, terima kasih. Ayo adik-adik, pagi ini kita menyembah Tuhan. Oh, terima kasih. Haleluya. Terima kasih Yesus. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau Allah yang baik bagi setiap kami. Kami bersyukur, kami mau bersorak karena kebaikan Tuhan. Setiap kita adik-adik yang mau bersorak bagi kemuliaan Tuhan, sama-sama katakan amin. Benar ya adik-adik, bahwa firman Tuhan itulah yang menguatkan setiap kita. Siapa di sini yang baca firman Tuhan setiap hari, lambaikan tangannya. Wow, keren-keren adik-adik semua di rumah membaca firman Tuhan dengan setia. Kita mau nyanyikan lagunya ya. Baca kitab suci tiap hari kalau mau tumbuh. Yuk tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ayo goyangkan badannya. Sama-sama ya nyanyinya ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Sekali lagi yuk katakan sama-sama. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau. Sekali lagi Kak, sama-sama yuk nyanyikan. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Yeah.
di sini janji mau baca firman Tuhan setiap hari dan berdoa. Wih, keren. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Saya percaya Tuhan lihat adik-adik pada saat ini janjinya untuk membaca firman Tuhan setiap hari. Haleluya. Haleluya. Semuanya bersorak bagi kemuliaan Tuhan karena Tuhan Yesus sangat baik bagi adik-adik dan kakak tentunya. Yuk kita mau memuji Tuhan, kita mau bersorak bagi Tuhan, kita muliakan nama Tuhan, kita mau terbang tinggi bersama dengan Tuhan Yesus. Ayo tepuk tangannya di rumahnya yuk. Ayo goyangkan badannya. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu, terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu, menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ayo yang mau terbang, ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Sekali lagi ya dari awal katakan. Firman-Mu Tuhan, ayo sambil tepuk tangan. Tinggalkan bagiku janji-Mu, terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu, menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Yang mau terbang angkat tangannya. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ayo yang mau terbang sekali lagi. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman dalam-Mu, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Sekali lagi sama-sama katakan. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ya, beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan beserta dengan kami. Haleluya. Teman-teman, kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita siapkan hati kita naikkan lagu Ku Siapkan Hatiku Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu
tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Katakan firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Hatiku telah siap Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Katakan hatiku telah siap, hatiku telah siap Tuhan, untuk dengar firman. Sekali lagi katakan dengan sungguh-sungguh, hatiku telah siap Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Mari kita sembah Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus, Kau Allah yang baik Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur, kami berterima kasih Yesus. Haleluya Tuhan. Ayo adik-adik di rumah bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini ya Tuhan. Kami mau mendengarkan firman-Mu, Kau berkati ya Tuhan kami semua supaya bisa duduk diam tertib mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Tuhan juga berikan selalu kami kesehatan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang. Shalom adik-adik dan papi mami di rumah. Sukacita ya kita bisa ketemu lagi di ibadah sekalipun online hari ini. Tapi kita percaya ya, sekalipun kita berjauhan, kita belum bisa bertemu sama-sama, tapi kita percaya Tuhan hadir di tengah kita. Ada hadirat Tuhan di tengah-tengah kita. Yuk hari ini sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita mau sama-sama satukan hati, berikan sikap yang terbaik. Kita sama-sama berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kasih setia-Mu, karena kebaikan Tuhan, karena kemurahan Tuhan, kami masih bisa bertemu Tuhan di ibadah online hari ini. Tuhan, kami mau memberikan waktu kami Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan, kebenaran firman-Mu boleh menjadi rema, boleh menjadi kekuatan buat setiap kami Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, juga setiap kami yang mendengarkan kebenaran firman-Mu.
kami semua diberkati dengan firman Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, Engkau yang terus mengajar, memberikan kami hikmat dan pengertian untuk mengerti isi hati Tuhan. Jadikan setiap kami menjadi murid-murid yang memiliki respon yang benar terhadap firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siapkan hati kami, telinga kami, pikiran kami untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya. Hari ini kita mau belajar apa ya firman Tuhan? Kita mau sama-sama ya. Untuk hari ini kita memiliki sikap hati yang benar ya sebagai seorang murid. Bagaimana sikap hati yang benar atau respon yang benar terhadap firman Tuhan. Nah, ada 4 macam jenis sikap hati terhadap kebenaran firman Tuhan. Dan Tuhan Yesus memberikan perumpamaan itu ya dengan perumpamaan seperti seorang penabur. Kita mau lihat ya tayangan berikut ini. Adik-adik bisa simak dengan baik. Orang penabur, sumber dari Alkitab Perjanjian Baru, Kitab Matius 13 ayat 1-23. Suatu hari, ada seorang penabur yang keluar untuk menabur benih yang jatuh di atas 4 jenis tanah. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh ke tanah di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakan benih itu semua sampai habis dan tidak berbuah. Kemudian sebagian benih jatuh di tanah yang berbatu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu tumbuh. Tetapi setelah matahari terbit, benih itu menjadi layu dan kering karena tidak berakar dan tidak berbuah. Kemudian sebagian lagi benih itu jatuh ke tanah di tengah semak duri. Lalu makin besar semak duri itu dan menghimpit benih yang tumbuh itu sampai mati dan tidak berbuah. Dan sebagian benih itu jatuh di tanah yang baik, lalu benih itu berbuah banyak sekali. Benih itu ada yang berbuah 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Benih itu maksudnya adalah firman Tuhan, dan tanah itu maksudnya adalah hati kita. Benih yang di pinggir jalan adalah firman yang hanya didengar saja dan tak memperhatikan firman itu, lalu datang si jahat yang mengambil firman itu di hatinya. Contohnya adalah main HP waktu ibadah. Benih yang di tanah berbatu adalah firman yang hanya didengar saja dan tak mempelajari firman itu, lalu datang masalah yang menjauhkan firman itu di hatinya. Contohnya adalah malas membaca Alkitab. Benih yang di semak duri adalah firman yang hanya didengar saja dan tak mempercayai firman itu, lalu datanglah kekhawatiran menutupi firman itu di hatinya. Contohnya adalah takut akan hari esok. Benih yang di tanah baik adalah firman yang didengar dan disambut, yaitu memperhatikan, mempelajari dan mempercayai firman itu. Contohnya adalah rajin membaca Alkitab, merenungkan dan melakukan firman Tuhan.
firman Tuhan. Jadi, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Kitab Roma 10 ayat 17. Nah, lewat tayangan video tadi, kita lihat ya bahwa ada 4 jenis tanah. Ya, 4 jenis tanah yang ditaburi firman. Kita ini murid-murid Tuhan, dan bagaimana respon hati kita saat dengar firman Tuhan? Adik-adik, apakah seperti yang tanah yang pertama? Ya, pinggir jalan. Ya, benih itu ditaburkan di pinggir jalan. Nah, di pinggir jalan adik-adik belum sempat tumbuh ya, benihnya sudah dipatok burung. Udah langsung lenyap, jatuh ke pinggiran jalan sebentar terus dimakanin burung-burung. Itu sikap hati yang apa? Dia nggak pernah memperdulikan firman. Dia nggak pernah mau tahu dengan firman Tuhan. Dia nggak pernah berikan hatinya untuk saat teduh. Dia nggak pernah menyediakan waktunya untuk dengar firman. Nah, seperti itu adik-adik. Jadi firman Tuhan nggak pernah ada dalam hatinya. Kenapa? Karena dia nggak memperdulikan firman. Seperti benih yang dimakan burung langsung hilang. Bisa nggak berbuah? Nggak bisa, ya. Berarti sikap hati seorang murid dalam meresponi firman Tuhan, dalam mendengarkan firman Tuhan, seperti jenis yang pertama, mau nggak? Nggak mau ya. Oke, sekarang kita lanjutkan. Ada juga sikap hati dalam mendengarkan firman Tuhan seperti tanah yang kedua, adik-adik. Benih itu jatuh di tanah yang berbatu. Kak, bisa tumbuh nggak? Oh, mungkin bisa, ya. Cuman tumbuh sedikit karena tanahnya berbatu, jadi tanahnya tipis, adik-adik. Benihnya nggak bisa tumbuh lebih lagi. Begitu ada panas matahari, langsung benihnya layu. Wah, kalau layu, akhirnya apa adik-adik? Iya, mati. Kalau benih itu layu, mati, bisa berbuah nggak? Nggak bisa, ya. Nah, sikap hati yang kedua dalam mendengarkan firman Tuhan, ada yang seperti itu adik-adik. Anak-anak yang oke, dengar firman Tuhan, oh ikut kul, oh ikut sekolah minggu. Dia mau dengar firman Tuhan, oke mau. Ya, tapi begitu ada kesusahan sedikit, ada kesulitan sedikit, males Tuhan-Tuhanan, males nggak mau ibadah lagi. Ya, begitu mungkin kita sekarang ibadahnya online, waduh ternyata HP kita rusak. Terus kita mulai nyalahin Tuhan, oh Tuhan kok HP-nya rusak, udah nggak usah ibadah lagi. Nah ya, jadi firman-Nya cuman tumbuh sebentar. Kalau yang seperti itu bisa bertumbuh nggak? Nggak bisa ya. Jadi mau nggak seperti responnya seperti sikap hatinya seperti yang kedua? Nggak mau ya. Oke. Nah, lalu sikap hati seorang murid dalam mendengarkan firman Tuhan yang ketiga adik-adik seperti tadi benih yang jatuh di semak duri. Ya, benihnya tumbuh nggak? Oh, tumbuh. Lalu ada matahari bersinar, oh dia tetap tumbuh adik-adik ya. Tapi karena dia jatuhnya di semak berduri, jadi dihimpit dengan semak duri, dia mau tumbuh nggak bisa ya. Dia tertahan dengan semak durinya sehingga dia nggak bisa berbuah. Sikap hati seperti itu adik-adik ada ya. Yang ketiga ini
orang yang dia mau dengar firman Tuhan, oke ya, dengan sukacita, dia rajin sekolah minggu, dia rajin ikut kul, dia rajin saat teduh, ya. Tapi karena tumbuh di semak duri, apa itu semak duri? Semak duri itu ibarat kesusahan atau bahkan kesenangan dunia, adik-adik. Ya, waktu datang kesenangan dunia, dia lupa Tuhan. Atau sebaliknya, justru waktu kesulitan dalam kehidupan, dia melupakan Tuhan atau dia kecewa dengan Tuhan. Mungkin adik-adik ada yang sikap hatinya mau terus dengar firman Tuhan, ya, tetapi begitu doa-doanya nggak dijawab sama Tuhan atau belum dijawab, dia mulai kecewa, ya, dia mulai berpikir Tuhan nggak sayang dia, lalu dia mulai tinggalkan Tuhan. Nah, ini seperti jenis tanah yang ketiga tadi, ya, benih yang jatuh di semak berduri, ya, jadi nggak bisa berbuah karena semak duri itu menghimpit. Ya, kalau yang seperti itu adik-adik, apakah sikap hati kita berkenan sama Tuhan? Ternyata belum, ya, karena nggak bisa berbuah adik-adik. Tuhan mau apa? Berbuah. Buah-buah kebenaran dihasilkan, buah-buah Roh Kudus dihasilkan, buah-buah kasih, ya, semakin mengasihi Tuhan dihasilkan, ya. Tapi yang ketiga ini belum, ya, ternyata, ya. Nah, sekarang yang keempat, ya, yang keempat itu jenis tanah hati yang subur. Wah, gimana ya tanah hati yang subur? Itu benih itu jatuh di tanah yang gembur, ya. Di dalam tanah itu benih itu mulai bertumbuh, ya, makin tinggi, ya, dia berakar, akarnya makin kuat, dia mulai menghasilkan daun-daun, dia makin kuat, makin besar, dan akhirnya menghasilkan buah. Wah, ini dia sikap hati terhadap firman Tuhan yang benar. Jadi dia sungguh-sungguh mau dengar firman, ya, dia mau berikan hatinya. Nah, seperti Maria kan yang senang duduk di kaki Yesus mendengar apa? Perkataannya, ya, seperti firman Tuhan minggu lalu, ya. Dia mau menyediakan waktunya buat dengar firman Tuhan, dan lewat firman itu dia hidupi, dia percaya, dia semakin mengasihi Tuhan, dan hidupnya mulai berbuah, adik-adik. Apa buahnya? Buah-buah kebenaran, artinya hidupnya terus melakukan kebenaran. Oh, yang salah-salah dia mau, diperbaiki, ya. Terus menghasilkan buah roh, nah, ya, ada 9 buah roh, ya, adik-adik tahu. Nah, sikap hati yang seperti itu yang Tuhan mau. Hari ini, lewat firman ini, kakak kasih tantangan buat adik-adik semua, ya, di rumah juga, papi mami sama-sama yang mendampingi anak-anak. Yuk kita mau seperti yang mana, ya, kita mau memiliki sikap hati yang benar terhadap firman Tuhan seperti tanah hati yang subur. Yang mau, yuk jadikan hati kita seperti tanah hati yang subur. Adik-adik katakan sama Tuhan, aku mau Tuhan. Yang mau boleh angkat tangan, taruh tangan kirimu di dada. Sama-sama kita pagi ini minta pengurapan Roh Kudus yuk. Supaya Roh Kudus memampukan kita, memberi pengertian sama kita, untuk kita terus bertumbuh dalam firman Tuhan. Yang mau angkat tangan, sikap doa yang terbaik, kakak mau berdoa buat kalian. Semuanya siap? Bapa, Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat. Tuhan, Engkau memberkati setiap anak-anak.
kalau pagi ini mereka mau Tuhan menjadi seperti tanah yang subur. Tuhan berkati ya Tuhan, supaya Roh Kudus memampukan untuk setiap anak-anak boleh merespon, mempunyai sikap hati yang benar terhadap kebenaran firman-Mu. Mereka tidak lagi mengabaikan firman, tetapi mereka menjadi anak-anak yang haus dan lapar akan Engkau, haus dan lapar akan firman-Mu. Tuhan, Engkau yang mengurapi setiap anak-anak. Jadikan mereka murid-murid Kristus yang sejati, murid-murid yang bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau yang memberkati dan mengurapi setiap hidup anak-anak, supaya mereka bisa menjadi murid-murid yang berkenan di hati-Mu. Terima kasih Tuhan, biar buah-buah kebenaran boleh tumbuh dalam hidup mereka. Dan di dalam nama Yesus, aku serahkan setiap anak-anak ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Ya, nah adik-adik, biarlah kita memiliki sikap hati yang benar terhadap kebenaran firman Tuhan. Jadikan hatimu seperti tanah yang subur dan hasilkan buah-buah kebenaran dalam hidup kita. Selamat hari Minggu, selamat berkumpul dengan keluarga, melanjutkan aktivitas. Jangan lupa tetap lakukan protokol kesehatan. Tuhan memberkati. Shalom adik-adik. Nah, kita semua sudah mendengarkan firman Tuhan kan? Jadi, sekarang saatnya kita kuis. Tapi sebelum kita kuis, kita ada ayat hafalan dulu nih. Ayat hafalan kita kali ini diambil dari Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kakak ulangi ya sekali lagi. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Adik-adik, sekarang saatnya kita kuis. Nah, bagi adik-adik semua yang mengikuti kegiatan ibadah dari awal sampai akhir, pasti bakal tahu nih setiap jawaban yang kakak kasih. Untuk itu, perhatikan baik-baik ya. Kakak kasih pertanyaan nomor 1. Dalam perumpamaan penabur, ada berapa jenis tanah yang ditaburi benih? Yo, ada berapa jenis tanah yang ditaburi benih? Sebutkan. Selanjutnya, pertanyaan kedua. Menurut kamu, sikap hati yang mana yang berkenan di hadapan Tuhan? Dan sebutkan. Oke adik-adik, setiap jawaban kuis boleh adik-adik kirim ke setiap guru masing-masing. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman, yuk kita perkatakan Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk,
Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembahasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan membuahkan hati untuk berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan, dari tempat ini Tuhan kami mau berdoa Tuhan buat bangsa kami, bangsa Indonesia, di mana Tuhan bangsa ini Tuhan boleh Engkau pulihkan Tuhan, boleh Engkau Tuhan jadikan bangsa kami bangsa yang maju Tuhan, bangsa yang jauh dari terorisme, bangsa yang jauh dari narkoba Tuhan, juga bangsa yang jauh dari korupsi Tuhan. Biarlah Tuhan, kiranya Tuhan Kau juga memberkati pemerintahan kami, Pak Presiden dan wakilnya Tuhan, buat para menteri, TNI, Polri, Kabinet, dan pemerintah sampai daerah Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan Kau berikan hikmat untuk mereka Tuhan, biar mereka bisa membangun bangsa ini menjadi lebih baik lagi ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa buat bangsa kami, bangsa Indonesia. Haleluya, amin. Mari kita berdoa untuk gereja kita. Tuhan Yesus, hari ini kami mau berdoa untuk gereja kami. Kami rindu Tuhan mengurapi gereja kami. Biarlah gereja kami boleh berdampak Tuhan untuk sekeliling kami Tuhan, khususnya sekeliling gereja kami Tuhan, Blok M Square Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami percaya dengan adanya gereja kami Tuhan, kami percaya Blok M juga akan diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Juga kami berdoa untuk gembala kami, untuk kedua wakilnya beserta seluruh keluarga besar mereka Tuhan, kami serahkan ke dalam kuasa tangan Tuhan. Juga seluruh pengerja-pengerja yang terlibat di gereja kami Tuhan, Tuhan juga yang memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan gereja kami ke dalam kuasa tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan yang akan memberkati gereja kami, Tuhan yang akan mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan gereja kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus, saat ini saya akan mendoakan untuk generasi-generasi Yeremia ya Tuhan. Berkati generasi Yeremia saat ini ya Tuhan. Kau pakai generasi Yeremia ya Tuhan, dari timur sampai ke barat ya Tuhan. Biarlah mereka diberikan roh yang menyala-nyala untuk memberitakan firman-Mu ya Tuhan. Dan Kau pakai generasi Yeremia di dalam bangsa Indonesia ini dengan api Pentakosta ketiga ya Tuhan, dengan api yang menyala-nyala oleh karena Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Bangkitkan generasi Yeremia saat ini agar mereka bisa menjadi berkat dan menjadi saksi-Mu ya Tuhan, dimanapun anak-anak muda ini berada ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Bapa, kami ucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, sebelum kita berpisah satu dengan yang lain, sebelum kita akhiri ibadah kita,
Yuk kita terima berkat Tuhan. Angkat kedua tanganmu, arahkan hatimu, pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Biarlah segala berkat yang terbaik ini datang dalam kehidupanmu dan menjadi bagianmu. Jikalau engkau sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan dan melakukannya, diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah apapun yang dilakukan tanganmu, dan biarlah kasih karunia dari Allah di dalam anaknya yang tunggal yaitu Tuhan Yesus Kristus, bahkan pertolongan, penghiburan, kekuatan yang baru dari Allah Roh Kudus akan menyertaimu mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya dan terima berkat Tuhan katakan amin. Selamat hari Minggu.